Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas AKM numerasi. Coba kalian buka buku kalian, yaitu buku detik-detik AKM numerasi yang diterbitkan oleh Intan Pariwara di halaman 22 dan 23. Untuk hari ini kita akan membahas 4 soal, yaitu di halaman 22-23 di nomor 13, 14, 15, dan 16. Masih semangat ya untuk hari ini untuk belajar tentang AKM numerasi. Untuk halaman 22 di nomor 13, di situ disediakan dipaparkan sebuah bagan konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum di Indonesia dari 2004 sampai dengan 2012. Untuk pertanyaan nomor 13, yaitu tentang jumlah konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum di Indonesia selama tahun 2010 dan 2012. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa diagram batang konsumsi listrik itu disajikan seperti tabel diagram batang, di mana sumbu X itu menyatakan tahun dari konsumsi listrik, sedangkan sumbu Y itu menyatakan mengenai jumlah penggunaan konsumsi listrik. Yang ditanyakan dari pertanyaan nomor 13 yaitu jumlah konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum di Indonesia di tahun 2010 sampai dengan 2012 itu ada berapa gigawatt. Bagaimana cara mengerjakan soal AKM nomor 13 ini? Untuk langkah yang pertama, kita perlu mencermati tabel dari soal tersebut. Kemudian di sini ada clue, yaitu mengenai penggunaan listrik di tahun 2010 sampai dengan 2012. Ternyata di 2010 itu ada 9.330 gigawatt untuk penggunaannya, sedangkan di 2011 ada 9.848. Dan di 2012 ada 10.694. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menjumlahkan dari penggunaan 2010, 2011, dan 2012. Setelah kita jumlahkan, ternyata jawabannya yaitu penggunaannya sejumlah 29.872 gigawatt. Lanjut untuk soal nomor 14, masih sama menggunakan bagan diagram batang soal sebelumnya. Namun yang diketahui itu nanti kita diminta untuk membuat tabel dan menyatakan apakah setuju atau tidak setuju dari pernyataan dalam tabel tersebut. Di antara pertanyaannya, yaitu yang pertama, nanti konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum di Indonesia itu selalu mengalami kenaikan. Apakah setuju atau tidak setuju?
Kemudian pernyataan yang kedua, kenaikan konsumsi listrik terendah itu ada di 429 gigawatt. Pertanyaan yang ketiga, kenaikan konsumsi listrik tertinggi di 723 gigawatt. Sedangkan untuk pernyataan yang keempat, perkiraan konsumsi listrik di tahun 2013 itu ada di 11.400 gigawatt. Kemudian untuk soal yang terakhir pernyataannya yaitu perkiraan konsumsi listrik di tahun 2018 ada di 12.000 gigawatt. Untuk mengetahui apakah kita setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang disampaikan tersebut yang ditanyakan, maka langkah yang pertama kita perlu mencermati tabel. Kemudian kita perlu mengetahui berapa kenaikan atau penurunan listrik setiap tahunnya. Namun setelah kita cermati tabel yang ada pada soal, setiap tahun itu cenderung ada kenaikan listrik. Kita perlu tahu selisih setiap tahun dari kenaikan listrik. Untuk di 2004 sampai dengan 2005 itu selisihnya ada kenaikan sejumlah 450 gigawatt. Sedangkan di 6.826 sampai 6.377 yaitu di tahun 2006 sampai 2005 itu ada selisih di 449. Nah, untuk tugas kalian, silakan kalian cari terlebih dahulu berapa selisih dari setiap tahunnya. Selamat mencoba dan silakan untuk teliti dalam menghitung selisih konsumsi listrik per tahun untuk penerangan jalan umum di Indonesia. Jika kalian sudah menghitungnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk konsumsi listrik penerangan jalan umum di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Jawabannya benar atau setuju. Karena setelah kita lihat di tabel diagram batangnya, itu selalu ada kenaikan konsumsi listrik setiap tahunnya. Untuk kenaikan konsumsi listrik terendah ada di 429 gigawatt. Apakah benar? Iya, jawabannya setuju. Karena untuk konsumsi listrik ada di 429 gigawatt. Itu terletak di antara tahun 2008 dan 2007. Oke, sampai di sini. Kalau misal masih ada yang kurang tepat, silahkan diulangi lagi dalam menghitung kenaikan listrik setiap tahunnya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan Ibu sampaikan jumlah kenaikannya per tahun. Jadi di sini 2005 sampai dengan 2004 itu ada di 450. Sedangkan antara 2006 sampai 2005 itu kenaikannya ada di 449. Untuk 2006
sampai 2007 itu ada kenaikan listrik di 685. Sedangkan untuk di 2007 ke 2008 itu ada di 429. Dan seterusnya sampai kenaikan listrik terakhir yaitu di tahun 2011 sampai dengan 2012 itu kenaikan listriknya mencapai angka 846 gigawatt. Silakan coba dicek kembali apakah selisih kenaikan listrik dari tahun ke tahun yang kalian sudah hitung apakah sudah benar atau belum. Untuk pernyataan nomor 2 kita setuju ya, karena ini setelah kita lihat ternyata kenaikan listrik ada di tahun 2017. Di tahun 2007 sampai 2008 itu ada kenaikan listrik yaitu sebesar 429 gigawatt. Untuk pernyataan yang nomor 3, kenaikan konsumsi listrik tertinggi ada di 723. Apakah benar untuk pernyataan tersebut? Apakah benar? Bukan. Untuk pernyataan ini bahwa yang benar itu adalah kenaikan listrik pada tahun 2011 ke 2012 yaitu di 846. Jadi untuk pernyataan yang nomor 3 itu pernyataannya tidak tepat, atau kita bisa centang di bagian tersebut. Bagian pernyataannya kita centang di tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan yang nomor 4, perkiraan konsumsi listrik di tahun 2013 ada di 11.400 gigawatt. Sedangkan untuk pernyataan yang nomor 5, perkiraan konsumsi listrik di tahun 2018 adalah di 12.000 gigawatt. Untuk 2011 ke 2012 itu ada kenaikan sejumlah di 846. Kira-kira untuk soal nomor 4 dan nomor 5 kalian setuju atau tidak? Setelah kita pelajari bahwa antara setiap tahunnya itu memang tidak ada pola tertentu dari kenaikan konsumsi listrik setiap tahunnya. Jadi apabila ada pernyataan perkiraan konsumsi listrik tahun 2013 itu ada di 11.400 gigawatt, kalian bisa saja menyetujui pernyataan tersebut atau juga tidak menyetujui pernyataan tersebut karena memang tidak ditentukan. Namun bisa saja bahwa nomor 4 dan nomor 5 pernyataan ini adalah benar, maka kita bisa centang dengan setuju. Namun semisalnya kalian membuat diagram batangnya kalian teruskan sampai dengan 2013 dan 2018 dengan angka yang berbeda dari pernyataan ini, maka kalian bisa centang untuk pernyataan yang tidak setuju. Jadi untuk nomor 14 pernyataan 4 dan 5 ini bersifat subjektif ya. Baik setuju ataupun tidak setuju itu sama-sama benar. Untuk soal nomor 15, di dalam soal
diinformasikan bahwa kebudayaan Indonesia itu merupakan warisan leluhur. Kita harus selalu menjaga kelestariannya sebagai identitas bangsa. Salah satu budaya Indonesia yang masih terjaga sampai saat ini adalah tari-tarian dari berbagai daerah. Kemudian disajikan sebuah gambar di mana gambar tersebut itu merupakan ukuran panggung yang akan digunakan sebagai pentas sendera tari. Diinformasikan bahwa untuk penerangan panggung, panitia memasang satu lampu setiap luar panggung di 8 meter persegi. Yang ditanyakan, banyak lampu yang dibutuhkan panitia untuk menerangi panggung itu ada berapa lampu? Setelah kita analisis, ternyata di sini bentuk panggung dari pentas sendera tari itu ada gabungan dari 2 bangun datar. Yang pertama yaitu berupa persegi panjang, kemudian untuk bangun yang kedua yaitu trapesium sama kaki, di mana tinggi dari trapesium tersebut diinformasikan sepanjang 2 meter, sedangkan jumlah sisi yang sejajar itu ada 24 meter dan 8 meter. Sedangkan untuk panggung yang berbentuk persegi panjang, digambar diinformasikan bahwa lebarnya itu ada 6 meter, sedangkan panjang dari persegi panjang tersebut itu ada 24 meter. Bagaimana untuk cara mencari banyak lampu yang dibutuhkan? Ya, untuk banyak lampu kita perlu mencari terlebih dahulu luas dari kedua gabungan bangun tersebut. Kemudian kita bagi dengan jarak lampunya yaitu setiap 8 meter persegi. Kita tahu bahwa tadi untuk yang persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar, jadi 24 dikalikan 6. Sedangkan untuk trapesium, untuk mencari luasnya itu jumlah garis yang sejajar. Di sini ada 24 ya, 24 ditambah 8 dibagi 2 dikalikan tinggi trapesium yaitu 2. Angka 2 di sini kita bisa coret, jadi 24 dikali 6 itu ada 144 ditambah 32 dibagi dengan 8. Jadi hasil banyak lampu yang dibutuhkan itu ada 166 dibagi 8 yaitu ada 22 buah. Oke, mudah bukan untuk soal AKM? Sebenarnya kalian hanya perlu memahami apa yang disampaikan di soal dan kalian harus belajar menentukan apa inti dari soal yang diberikan. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 16. Mohon maaf untuk nomornya ini masih salah. Oke, untuk soal nomor 16 diinformasikan bahwa penduduk desa Sukamaju itu menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama.
Sebagai tempat musyawarah warga, mereka akan membangun gedung pertemuan. Gedung pertemuan yang akan dibangun itu berukuran 12 meter dikali 8 meter. Lantai gedung direncanakan menggunakan 3 jenis keramik. Dan berikut adalah gambaran ukuran lantai dari gedung pertemuan desa tersebut. Keramiknya menggunakan 3 ukuran. Yang pertama 40 x 40, itu di bagian dalam. Kemudian di luarnya ada ukuran keramik 20 x 20 cm. Dan yang paling luar ada di 50 cm x 50 cm. Yang ditanyakan, berapa banyak keramik yang dibutuhkan masing-masing ukuran keramik tersebut. Untuk mempermudah kalian mengerjakan soal nomor 16 ini, kalian perlu terlebih dahulu menggambar gedung pertemuan tersebut. Karena di sini ukuran keramik terinformasi bahwa satuannya adalah dalam sentimeter, maka untuk mempermudah kita dalam menghitung, kita rubah juga ukuran gedung tersebut yang ada di dalam peta dalam ukuran cm. Untuk panjang dari gedung tersebut, kita tahu bahwa panjangnya tadi ada 12 meter atau di 1200. Dan keramik ini itu berukuran 50 x 50. Tapi di sini ternyata ada jaraknya atau lebarnya itu di 1 meter. Jadi ada 100 cm. Kemudian untuk keramik pertama, kita informasikan saja, kita sepakati bahwa yang paling dalam itu keramik pertama, keramik kedua, dan keramik ketiga. Untuk panjang keramik pertama dari ruangan tersebut itu ada di 8,8 meter. Atau kita bisa jadikan sentimeter, yaitu di 880 cm. Bagaimana untuk menentukan lebar dari keramik yang nomor 2? Yaitu dengan cara 1200 tadi dikurangkan dengan 100, dikurangkan dengan 100, dan dikurangkan 880. Ketemu 120, kita bagi 2, yaitu 60 dan 60. Kalau kita sudah tahu ini 60 dan ini 1 meter 1 meter, maka untuk lebarnya kita bisa tentukan bahwa ini juga 1 meter. Kemudian untuk lebar keramik nomor 2 itu 60 cm. Kemudian di sini untuk lebar dari keramik nomor 1 yang paling dalam itu sama saja dari lebar totalnya, yaitu di 8 meter dikurangi 100 kurangi 60 kurangi 60 dan kurangi 100, yaitu ada di 480 cm. Mari kita mencoba untuk menjawab jumlah keramik yang pertama itu yang dibutuhkan ada berapa keramik. Keramik pertama yang ini ya. Jadi banyak keramik yang pertama yang dibutuhkan. Di sini diinformasikan bahwa panjangnya itu ada di 880 dengan lebar di 480. Ini panjang ruangannya. Kemudian untuk keramiknya itu ada di ukuran 40 x 40. Jika kita hitung, ternyata luasnya ada di 422.400 cm persegi, sedangkan untuk luas keramik setiap satuannya itu di 1.600 cm persegi. Setelah kita bagi, kita dapatkan bahwa banyak keramik untuk yang pertama itu kita membutuhkan di 264 buah keramik.
Untuk keramik yang kedua, coba kita lihat di sini. Jika kita potong dan kita satukan dengan bagian bawah, maka itu membentuk suatu bangun persegi panjang. Di mana panjangnya di sini itu 880 ditambah 60 ditambah 60. Ini ya, dikalikan. Lebarnya ini berapa? Iya, ini 60, ini juga 60. Maka di sini 880 ditambah 60 tambah 60 dikali 60 kali 60. Ini baru yang atas dan yang bawah disatukan. Kemudian kita perlu menyatukan kembali untuk yang samping kanan dan samping kiri. Jika kita satukan, kita tahu bahwa lebar ini adalah 60 tambah 60. Kita kalikan dengan panjang atau lebar dari keramik yang nomor 2. Ini berapa untuk panjangnya? Iya benar, untuk panjangnya di sini adalah di 480. Ini setelah kita tambahkan itu ada di 120.000 ditambah dengan 57.600 dibagi ukuran keramik yaitu 20 kali 20. Maka jumlahnya ada di 177.600 dibagi dengan 400. Banyak keramik yang nomor 2 yang dibutuhkan itu ada di 444 buah. Jadi untuk mempermudah ini kita potong ya, kita potong, kita satukan, kemudian ini juga kita potong, kemudian kita satukan. Baru dicari luasnya. Untuk banyak keramik yang nomor 3 itu juga masih sama. Ini kita potong, jadi panjangnya 1200. Kemudian lebarnya di sini 100, ini juga 100. Jadi 1200 dikali 100 tambah 100. Ditambah ini kita lihat dari sini sampai sini itu 100 sama 100 ya, dikali 100 tambah 100, sedangkan ininya dari sini sampai sini itu ada di angka 60 tambah 480 ditambah 60. Kita jadikan satu untuk yang bagian atas sama bawah dan bagian samping kanan dan samping kiri. Kita hitung terlebih dahulu. Di 1200 dikalikan 200 itu hasilnya ada di 240.000 ditambah 480 tambah 60 tambah 60 dikalikan 200.000 itu ada di 120.000 dibagi dengan 50 kali 50 yaitu 2.500. Jadi totalnya ada di 360.000 dibagi 2.500. Untuk jawabannya untuk soal nomor 16 yang keramik paling luar itu ada banyak keramik di 144 buah. Untuk pembahasan soal AKM hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga untuk pembahasan hari ini bisa mempermudah kalian dalam mempelajari AKM numerasi. Terima kasih atas perhatiannya, teruslah belajar dan jangan lupa berdoalah sebelum belajar dan sesudah belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.